Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dengan soal jelaskan keterkaitan antara metode vaksinasi dan metode pemurnian dalam mengisolasi target utama senyawa bioaktif. Di mana di sini saya memakai jurnal dengan judul Preparation of Medical Plants, Basic Extraction and Vaccination Procedure for Experimental Purpose, di mana vaksinasi ini merupakan suatu proses pemisahan ekstrak tumbuhan menjadi berbagai fraksi. Nah, ini selanjutnya memisahkan fraksi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari sejumlah senyawa. Nah, proses berlanjut hingga senyawa murni itu dapat diisolasi. Jika diperlukan beberapa pelarut untuk vaksinasi, maka pelarut tersebut harus ditambahkan sesuai dengan urutan kenaikan polaritasnya. Nah, teknik vaksinasi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi metode fisik atau metode kimia. Selanjutnya, jurnal yang saya pakai adalah dengan judul Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder pada Beberapa Hewan Bahari, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Nah, diketahui bahwa pada spons genus Petrosia memiliki kandungan senyawa yang memiliki banyak aktivitas biologis. Di antaranya itu sitotoksik terhadap sel lini kanker, antibakteri, anti-HIV, dan anti-malaria. Nah, selain memiliki kandungan yang kaya akan aktivitas biologis, spons genus Petrosia juga memiliki karakteristik beragam dan terdiri dari 7 spesies. Di mana proses vaksinasinya dijelaskan pada jurnal ini, yaitu isolasi senyawa dari fraksi aktif sitotoksik spons laut Petrosia sp dimulai dengan sampel dibersihkan dan juga dirajang halus. Kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol selama 3-5 hari sambil sesekali dikocok. Nah, setelah 5 hari maserat digabung dan dipekankan dengan rotary evaporator dan diperolehlah ekstrak metanol 90,58 gram. Nah, selanjutnya, ekstrak kental yang diperoleh itu divaksinasi dengan beberapa pelarut dengan tingkat kepelaratan yang berbeda. Nah, vaksinasi pertama itu menggunakan pelarut Enhexan sebanyak 6 kali 180 mili dengan cara dikocok dan dibiarkan sampai terbentuk dua lapisan, yaitu fraksi air dan fraksi Enhexana. Kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan fraksi kentalnya. Nah, selanjutnya fraksi air divaksinasi kembali dengan pelarut etil asetat sebanyak 7 kali 180 mili hingga terbentuk fraksi etil asetat dan fraksi air. Kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan fraksi kentalnya. Kemudian diperoleh fraksi kental N-heksan sebanyak 4,04 gram dan fraksi kental etil asetat sebanyak 2,58 gram. Selanjutnya dilakukan isolasi lanjutan terhadap fraksi kental etil asetat. Karena pada penelitian sebelumnya, fraksi etil asetat ini menunjukkan aktivitas sitotoksik yang besar. Nah, fraksi etil asetat ini dimonitor dengan KLT untuk mengetahui perbandingan eluen yang baik untuk memisahkan komponennya. Nah, fase diam yang digunakan yaitu silika gel GF254 dan fase geraknya yaitu kombinasi antara pelarut nonpolar, semipolar, dan juga pelarut polar. Kemudian, hasil kromatografi kolom dimonitor dengan metode KLT menggunakan L1 N-heksan banding etil asetat 3:7 di dalam chamber dan nodanya diamati di bawah lampu UV 254 nm. Nah, hasil kromatografi kolom itu dikelompokkan berdasarkan pola KLT-nya menjadi 8 subfraksi. Dari ke-8 fraksi gabungan dilakukan pemurnian terhadap subfraksi CH5 karena pada isolat CH5 terlihat sudah mengkristal. Nah, pada proses vaksinasi ini setelah didapatkan masing-masing fraksi dibagi beberapa fraksi, dilanjutkan proses pemurnian. Nah, pemurnian ini dilakukan dengan metode rekristalisasi menggunakan pelarut etil asetat dan N-heksan. Isolat CH05 yang telah didapatkan tadi dilarutkan dalam sedikit N-heksan, lalu dipisahkan ke dalam pial lain. Kemudian ditambahkan kombinasi pelarut etil asetat banding N-heksan 7:3 dan dibiarkan dalam ruangan bersuhu rendah hingga terbentuk kristal kembali. Nah, proses rekristalisasi ini dilakukan berulang-ulang agar didapatkan isolat yang murni. Nah, selanjutnya dilakukan uji kemurnian isolat dengan mengukur titik leleh isolat murni menggunakan alat Sibron thermolin.
Nah, dan diperoleh isolat CH05SP memiliki jarak leleh yang sempit, yaitu 180 sampai dengan 183 derajat Celcius, yang menunjukkan isolat yang relatif murni. Nah, dilakukan juga pemeriksaan kimia menggunakan reaksi warna Lieberman-Buschardt dan vanilin asam sulfat, dan positif menunjukkan warna merah muda, yang berarti bahwa senyawa CH05 ini mengandung senyawa terpenoid. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan KLT terhadap isolat CH05 dengan eluen etil asetat banding metanol 9:1 dengan RF 0,44. Kemudian isolat ditegaskan dengan metode multiple developing system, di mana senyawa murni akan tetap menunjukkan pola KLT satu noda meskipun dilakukan pengelusian berulang-ulang. Nah, profil KLT isolat CH05 tetap menunjukkan satu noda setelah dielusi 4 kali berulang-ulang dengan eluen yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemurnian dengan rekristalisasi isolat tadi sudah murni.